Namun siapa sangka, permintaan yang terlihat wajar itu justru mematik amarah Amanda. Dia merasa tersinggung, dan baginya, keputusan Farhan yang ingin cepat-cepat pulang adalah sinyal bahwa sang pacar sudah tidak lagi sayang, tidak menghargai hubungan yang selama ini sudah dia perjuangkan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Mencintai seseorang itu bukanlah sebuah kesalahan, tapi ketika cinta itu berubah menjadi obsesi yang berlebihan, justru bisa berujung pada malapetaka. Seperti kisah tragis yang terjadi di Majalengka tahun 2025. Ada seorang wanita muda yang begitu mencintai pacarnya, malah berubah menjadi sangat posesif. Rasa cintanya yang terlalu dalam membuat dia sulit menerima kenyataan bahwa hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua sang pacar, yang kemudian dengan tega dia menganiaya dan menyekap pacarnya tersebut sampai meninggal dunia. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Cinta tanpa restu berujung tragedi. Seorang mahasiswi di Majalengka nekat pacarnya hingga lalu menyimpan di bagasi mobil. Hubungan yang ditentang keluarga berubah menjadi kisah kelam penuh amarah. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tepatnya di Blok 3 Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Sindangwangi. Hiduplah seorang gadis muda yang bernama Amanda. Usianya baru 21 tahun. Amanda dikenal sebagai sosok yang cantik dan dia tinggal bersama kedua orang tuanya yang tergolong berada secara ekonomi. Sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Amanda pun terpenuhi dengan baik. Bahkan orang tua Amanda mampu memberikan fasilitas penunjang untuk Amanda, termasuk di dalam hal pendidikan. Amanda pun didukung sepenuhnya untuk mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Majalengka. Bukan hanya urusan biaya kuliah saja yang ditanggung, namun berbagai fasilitas lain pun turut diberikan. Amanda punya mobil pribadi untuk menunjang aktivitas sehari-harinya, uang saku yang jumlahnya lebih dari cukup, bahkan kebutuhan-kebutuhan tambahan lainnya yang mendukung proses belajarnya dia. Semua dipenuhi oleh orang tuanya. Namun sobat, sayangnya semua kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya justru tidak dimanfaatkan oleh Amanda dengan bijak. Bukannya fokus menimba ilmu, meraih prestasi dan membuat orang tuanya bangga, Amanda malah larut di dalam urusan asmara. Pacar Amanda diketahui bernama Farhan Rapana. Usia mereka pun tidak terpaut jauh. Farhan di saat itu berusia 22 tahun, hanya setahun lebih tua dari Amanda. Tidak banyak informasi di media yang menjelaskan secara detail mengenai latar belakang dan kehidupannya. Namun diketahui bahwa Farhan juga merupakan warga Majalengka. Tepatnya dia tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Majalengka Wetan. Bukan baru kemarin sore, hubungan Amanda dan Farhan ternyata sudah terjalin cukup lama, yaitu selama 3 tahun lamanya mereka berpacaran. Namun entah kenapa, bagaimana awal kisah mereka bermula, bagaimana keduanya pertama kali bertemu, dan apa yang membuat mereka saling jatuh hati, sebab tidak dijelaskan di media manapun. Yang jelas selama 3 tahun bersama, hubungan mereka sangatlah intens. Bisa dibilang, keduanya sangatlah bucin alias dimabuk cinta. Tapi dari keduanya, Amanda lah yang tampak paling tergila-gila. Amanda begitu memanjakan Farhan. Dia rela memenuhi berbagai keinginan dari pacarnya tersebut. Amanda yang diberikan fasilitas justru menggunakan semua fasilitasnya untuk memanjakan sang pacar, termasuk memberikan uang jajan kepada Farhan. Dan sikap Amanda ini pun membuat Farhan merasa dimanjakan dan nyaman. Farhan pun di saat itu jadi bucin, menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang membuat Amanda merasa benar-benar dicintai. Yang mana sikap Farhan tersebut malah membuat Amanda semakin lama menjadi terbuai dengan perhatian dari Farhan dan jadi tidak ingin berpisah selamanya dari pacarnya tersebut. Seiring berjalannya waktu, perasaan cinta Amanda terhadap Farhan lama-lama berubah menjadi obsesi yang membuat Amanda kerap bersikap posesif. Di sisi lain, Farhan yang semula merasa nyaman mulai merasa jengah dengan sikap posesif Amanda. Dia mulai merasakan tekanan di dalam hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar saling percaya. Dia merasa dikekang, dan bukan hanya Farhan, bahkan orang tua Farhan pun turut menyadari ada yang tidak sehat di dalam hubungan putra mereka.
Sehingga hal tersebut mungkin menjadi salah satu alasan bagi orang tua Farhan untuk tidak merestui hubungan putra mereka dengan Amanda. Ketika Amanda mengetahui bahwa orang tua Farhan tidak merestui hubungannya, Amanda merasa kecewa dan tidak terima. Menurutnya dia sudah banyak berkorban, terlebih selama 1 tahun terakhir. Amanda merasa dia sudah seperti merawat Farhan dengan memberikan dukungan untuk segala kebutuhan hidup Farhan. Dia merasa hubungan mereka terlalu jauh untuk diputuskan hanya karena restu yang tidak diberikan. Alih-alih mundur ataupun introspeksi, Amanda justru semakin ngotot mempertahankan hubungan tersebut. Dia menolak melepaskan Farhan. Amanda kemudian jadi semakin menunjukkan sikap posesifnya. Amanda bahkan sering memaksa Farhan untuk menginap di rumahnya, dan Farhan di saat itu hampir selalu menuruti semua permintaan dari Amanda, sebesar apapun atau seaneh apapun permintaan itu, entah karena tidak tega atau memang tidak bisa membantah. Tibalah pada suatu hari, Amanda meminta Farhan untuk menginap di rumahnya, dan seperti biasa, Farhan yang tampak sulit untuk berkata tidak kepada Amanda akhirnya mengiyakan. Pada hari Rabu tanggal 30 April tahun 2025 sekitar pukul 15.00, Amanda menjemput Farhan seperti biasa dan Farhan pun ikut tanpa banyak bertanya. Menurut informasi yang beredar, agenda menginap mereka kali ini bukan sekedar menghabiskan waktu bersama seperti sebelumnya. Keduanya disebut-sebut ingin membicarakan masa depan hubungan mereka. Mau dibawa ke arah mana semuanya? Apakah akan tetap dipaksakan atau harus perlahan disudahi? Amanda tentu saja ingin melanjutkan, sementara Farhan di sisi lain sebenarnya berada di dalam posisi yang serba salah. Namun Farhan ingin berusaha memberikan pengertian kepada Amanda dengan cara yang paling halus. Dia tidak ingin menyakiti perasaan gadis yang begitu mencintainya. Maka dari itu, dia menjanjikan bahwa dia akan tetap memberikan yang terbaik, berusaha menenangkan Amanda agar tidak merasa cemas. Mengingat pasti Amanda tidak akan suka jika Farhan mengatakan jika bagaimanapun dan sampai kapanpun orang tuanya tidak merestui hubungan mereka. Singkat cerita sobat, setelah seharian menginap di rumah Amanda demi menuruti keinginan sang kekasih, Farhan akhirnya memutuskan untuk pulang. Bukan karena bosan atau ingin menjauh, tetapi melainkan karena Farhan merasa kurang enak badan. Dengan kondisinya yang kurang fit, Farhan ingin beristirahat di rumah. Dan oleh karena itu, sekitar pukul 3 sore, Farhan pun menyampaikan keinginannya untuk pulang kepada Amanda. Namun siapa sangka, permintaan yang terlihat wajar itu justru mematik amarah Amanda. Dia merasa tersinggung, dan baginya, keputusan Farhan yang ingin cepat-cepat pulang adalah sinyal bahwa sang pacar sudah tidak lagi sayang, tidak menghargai hubungan yang selama ini sudah dia perjuangkan. Amanda yang merasa takut, dia takut kehilangan dan takut ditinggalkan. Terlebih, Farhan yang ingin pulang di saat itu menyebut-nyebutkan nama orang tuanya, yang membuat Amanda semakin geram, mengingat hubungan mereka yang tidak direstui oleh orang tua Farhan. Amanda yang benar-benar sudah tersulut emosi pun kemudian dengan entengnya langsung melayangkan pukulan dengan tangan kosong berkali-kali terhadap Farhan. Mulanya Amanda memukul mata kiri Farhan sebanyak 2 kali. Masih belum puas, dia kemudian kembali memukul mata kanan Farhan. Namun kali ini yang sebelah kanan juga sebanyak 2 kali pukulan. Dan akibat pukulan tersebut, kedua mata Farhan pun memar. Farhan tidak berbohong jika pukulan tersebut sangatlah sakit. Namun Farhan yang di saat itu dipukul berkali-kali, rupanya tidak melawan. Dia hanya pasrah, entah karena kondisi tubuhnya yang memang sedang sakit sehingga tidak bisa memberikan perlawanan, atau karena saking bucinnya terhadap Amanda sehingga tidak mau melawan ataupun menghindar, bahkan saat Amanda melakukan kekerasan terhadapnya. Namun sobat, dengan pacarnya yang hanya diam saja tersebut rupanya membuat Amanda semakin tersulut emosi dan ingin melakukan tindakan yang lebih bengis. Amanda yang benar-benar sudah dikuasai oleh emosi lalu mengambil handphone milik Farhan dan menggunakan handphone tersebut untuk kembali memukul Farhan. Dengan begitu cepat, benda keras tersebut dihantamkan oleh Amanda ke lengan kanan Farhan, lalu ke lengan kirinya. Yang mana akibat dari tindakan tersebut kian menambah luka memar pada tubuh Farhan. Kini di lengan kanan kirinya penuh dengan memar. Namun benar-benar kejam, Amanda masih belum puas juga. Amanda yang menuruti emosinya kemudian juga memukul punggung Farhan sebanyak 2 kali. Lalu kemudian bagian pinggang Farhan sebanyak 1 kali. Akibat kekerasan yang Farhan terima, Farhan benar-benar tidak bisa merasakan tubuhnya. Hanya ada rasa sakit di sekujur badannya. Namun Farhan masih diam saja dan tidak melakukan pertahanan, apalagi melawan. Melihat pacarnya yang sudah mulai lemah, barulah Amanda merasa puas. Namun setelah itu Amanda bukannya merasa menyesal atau minimal mencoba mengobati luka-luka dari pacarnya. Amanda malah melakukan tindakan yang lebih sadis lagi. Amanda memutuskan untuk mengurung Farhan di dalam kamar dan tidak mengizinkan Farhan keluar dari kamarnya. Benar-benar kejam. Amanda pun mengurung Farhan selama 3 hari. Dan selama dikurung, Farhan hanya diberikan makan seadanya. Dia tidak diizinkan keluar, bahkan untuk buang air saja hanya disediakan botol dan popok oleh Amanda. Setiap keluar kamarnya juga dikunci dari luar agar keberadaan pacarnya tersebut tidak diketahui oleh orang tuanya.
termasuk juga orang tua Farhan. Lalu sobat, ironisnya, Farhan yang mengalami luka berat akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Amanda namun tidak diberikan pertolongan medis, kemudian perlahan-lahan mulai tewas meregang nyawa. Tepat pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 4:30 sore, Farhan yang sejak awal sudah lemah karena sakit ditambah dengan penganiayaan brutal tanpa ada pertolongan medis sedikit pun, akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Dia tewas karena tidak mampu lagi menahan rasa sakit dan sesak perlahan yang menggerogoti tubuhnya dan kesadarannya. Amanda yang di saat itu mendapati tubuh pacarnya tidak lagi bergerak dan tidak lagi bernafas. Dia pun langsung panik. Dia tidak menyangka apa yang dia perbuat. Obsesinya terhadap sang pacar malah merenggut nyawa dari pacarnya tersebut. Di dalam kondisi yang panik, Amanda lalu menghubungi temannya yang berinisial TD. Dia ingin meminta bantuan untuk mengangkat jenazah pacarnya tersebut ke dalam mobil. Singkat waktu, entah bagaimana di saat itu, caranya dia menyampaikan kepada TD. Yang jelas TD datang. Dia membantu Amanda untuk diam-diam mengangkut jenazah tersebut ke dalam mobil Toyota Agya berwarna putih milik Amanda. Di dalam kepanikan yang kian menyelimuti dirinya, Amanda menceritakan apa yang sudah dia lakukan dan dia menyampaikan niatnya ingin membuang jenazah tersebut. Namun niat Amanda ditentang oleh TD sehingga keduanya memutuskan untuk membawa jenazah Farhan ke rumah sakit, berharap nyawa Farhan masih bisa diselamatkan meski terasa mustahil karena Farhan sudah tidak lagi bernafas. Kemudian, tiba pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 dini hari, sekitar pukul 2:38, Amanda pun membawa jenazah Farhan ke RSUD Majalengka. Namun, sungguh kejam perlakuan Amanda. Alih-alih menunjukkan rasa penyesalan dan setidaknya menghormati jasad tersebut, jasad Farhan justru diletakkan begitu saja di bagasi mobil. Hingga singkat waktu, sesampainya di rumah sakit, tim medis segera membawa tubuh Farhan ke unit gawat darurat dan memeriksa kondisi Farhan yang sudah kaku tidak bernyawa dengan banyaknya luka memar di sekujur tubuhnya. Tim medis di saat itu merasa ada yang tidak wajar dari meninggalnya Farhan. Farhan yang datang ke rumah sakit bukan dalam keadaan hidup dan yang mengantarnya bukanlah keluarga, melainkan statusnya sebagai pacar. Parahnya lagi, setelah menyerahkan jenazah tersebut, Amanda justru pergi begitu saja tanpa memberikan penjelasan sedikit pun. Sikap itu jelas menambah kecurigaan pihak rumah sakit. Melihat kondisi jenazah dan luka-luka yang ada, tim medis segera mengarahkan jenazah Farhan ke ruang jenazah. Tak menunggu waktu lama, pihak rumah sakit kemudian memeriksa identitas dari korban dan langsung menghubungi keluarganya. Keluarga Farhan yang selama ini merasa heran karena sang anak tidak kunjung memberi kabar. Sontak terkejut saat dihubungi oleh pihak rumah sakit bahwa anak mereka sudah dalam kondisi yang tidak bernyawa. Betapa hancurnya hati mereka saat mendengar kabar tersebut. Dengan perasaan penuh duka dan amarah, keluarga Farhan segera menuju ke RSUD Majalengka. Setibanya di sana, mereka melihat sendiri kondisi tubuh Farhan yang benar-benar membuat hati mereka teriris. Ayah Farhan yang bernama Tata Juwarta yang tidak bisa menerima perlakuan keji terhadap anaknya langsung melapor ke Polsek Kota Majalengka. Dia juga meminta agar jenazah anaknya diotopsi guna memastikan penyebab dari kematian yang sebenarnya. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian yang langsung berkoordinasi dengan Polres Majalengka untuk memulai penyelidikan secara lebih mendalam. Jenazah Farhan pun lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan proses otopsi. Dan benar saja, hasil otopsinya pun membenarkan jika adanya luka lebam yang menjadi penyebab dari kematian korban. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan mengumpulkan alat bukti, polisi menduga kuat jika tersangkanya adalah pacar korban sendiri yang mengantar korban ke rumah sakit. Tak butuh waktu lama. Kemudian kurang dari 24 jam polisi berhasil mengamankan Amanda di kediamannya. Amanda pun tidak bisa mengelak dan bukti-bukti serta hasil pemeriksaan forensik sudah sangat jelas mengarah kepadanya. Dia hanya bisa tertunduk di saat diamankan oleh polisi. Orang tua Amanda yang tidak tahu menahu mengenai perbuatan anak mereka. Mereka sontak terkejut. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sudah diperbuat oleh Amanda? Mereka tidak menyangka bahwa putri mereka sudah dengan tega melakukan tindakan yang sekeji itu kepada orang lain. Mereka pun hanya bisa pasrah saat anaknya digelandang oleh petugas untuk menjalani pemeriksaan. Bersamaan dengan ditangkapnya Amanda, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti untuk keperluan penyidikan. Di antaranya ada 1 unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi E6173PAB dan 1 unit motor Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi E5486SO dan sebuah helm full face berwarna hitam merek KYT. Ada juga sebilah sarung kujang sejenis senjata tajam dan sebuah gagang celurit serta sepasang sendal jepit merek Swallow, sepasang sendal merek Carville warna hitam dan 1 setel pakaian yang dikenakan oleh pelaku di saat kejadian.
Saat diinterogasi oleh penyidik, Amanda mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku sudah melakukan kekerasan fisik terhadap Farhan yang menyebabkan pacarnya tersebut meninggal dunia. Dan dalam pengakuannya, Amanda mengatakan bahwa dia dan Farhan sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Namun hubungan mereka tidak dapat restu dari orang tua Farhan. Hal inilah yang menjadi pemicu emosi Amanda, dan puncaknya terjadi saat mereka sedang menginap, di mana Farhan menyampaikan keinginannya untuk pulang karena merasa kurang sehat, sambil menyebut bahwa dia ingin kembali ke rumah orang tuanya. Ucapan tersebut membuat Amanda merasa tersinggung, dan dia juga merasa terhina sebab orang tua Farhan tidak merestui hubungan mereka. Di dalam kondisi emosi yang meledak-ledak, Amanda mengakui kalau dia sudah melayangkan serangkaian pukulan menggunakan tangan kosong dan juga handphone ke bagian mata, tangan, dan pundak serta pinggang pacarnya tersebut. Setelah aksi kekerasan tersebut, Amanda tidak menghentikan kekejamannya. Dia justru mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, tanpa pertolongan, dan pintu kamar dikunci dari luar agar tidak ada yang mengetahui keberadaan Farhan, termasuk keluarga dari Amanda sendiri. Selama dikurung, Amanda hanya sesekali mengantarkan makanan tanpa sekalipun memberikan bantuan medis, hingga akhirnya dia mendapati tubuh Farhan sudah tidak lagi bernyawa. Amanda pun mengaku sempat berniat ingin membuang jenazah pacarnya tersebut untuk menutupi kejahatannya. Namun pada akhirnya di dalam kondisi panik, dia justru memutuskan untuk membawa jenazah pacarnya ke rumah sakit. Saat ini perbuatan bengis Amanda harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Polisi sudah menetapkannya sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Wanita cantik ini pun terancam mendapatkan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan di sisi lain, setelah proses otopsi selesai dilakukan, jenazah Farhan akhirnya dipulangkan kepada keluarga untuk kemudian disemayamkan. Dengan hati yang hancur dan air mata yang tidak terbendung, keluarga besar Farhan mengantarkan kepergian putra mereka ke peristirahatan terakhir. Suasana penuh duka menyelimuti pemakamannya. Isak tangis mengiringi setiap doa yang dipanjatkan. Namun bukan hanya kesedihan mereka yang mereka rasakan, tapi rasa sakit hati tidak kalah mendalam, sebab mereka tahu bahwa Farhan pergi karena dihabisi oleh Amanda secara keji. Kabar meninggalnya Farhan cepat menyebar. Tidak hanya mengguncang warga Majalengka, tapi juga viral di berbagai platform media sosial. Warganet pun ikut geram dan merasakan kengerian mendengar detail dari kasus ini. Bagaimana tidak, cinta yang semestinya memberikan kebahagiaan justru berubah menjadi bencana. Banyak menyebutkan Amanda layaknya seorang psikopat karena dengan teganya melakukan penganiayaan sedemikian brutal kepada kekasihnya sendiri tanpa sedikit pun terlihat adanya rasa kasihan. Tindakannya benar-benar membuat semua orang merinding. Amanda juga sudah membuktikan bahwa cinta itu buta dan benar-benar tidak disertai akal sehat dan bisa membuat seseorang dengan tega melakukan hal-hal di luar batas kemanusiaan. Dan sampai video ini ditayangkan, proses hukum terhadap Amanda masih terus berjalan. Pihak keluarga korban dengan tegas meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Itu dia sobat, kisah dari Farhan yang tewas secara perlahan dan mengenaskan akibat dari pacarnya yang terobsesi ingin memiliki Farhan seutuhnya, namun justru dengan jalan yang salah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.